Alhamdulillah ya rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Yang terhormat Ibu Yayasan Rodatul Atfal Plus Fatahul Wardah, Ibu Haji Fetan Wardati, Sarjana Agama Magister Manajemen, Kepala Sekolah Bunda Henepi Wahyuni, Sarjana Pendidikan Islam, dan bunda-bunda sekalian yang sempat hadir pada hari ini. Tak lupa yang saya hormati dan saya sayangi juga rekan-rekan magang 2 dari program studi pendidikan Islam anak usia dini di RA Plus Fatahul Wardah Palembang. Baiklah, saya Denti Alawiyah izin untuk menjadi MC dan memandu agenda pembukaan serah terima mahasiswa magang 2 di RA Plus Fatahul Wardah. Baiklah, susunan acara kita pada pagi hari menjelang siang hari ini: yang pertama pembukaan, yang kedua kata sambutan dari Bapak Muhtarom selaku dosen pembimbing lapangan, yang kedua kata sambutan dari kepala sekolah oleh Ibu Henepi Wahyuni SPDI, yang ketiga serah terima, yang keempat doa kelima penutup, dan yang terakhir kita foto bersama. Baiklah, untuk membuka acara serah terima magang 2 pada siang hari ini, marilah sama-sama kita lepaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, acara yang kedua adalah kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Muhtarom. Kepada Bapak, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita wasilahkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Ibu Fetan Wardati, saya ingatnya selaku yayasan dari RA Fatahul Wardah Palembang, Ibu Kepala Sekolah Ibu Hanepi, dan para guru di RA Fatahul Wardah serta Ananda atau anak-anak kami mahasiswa magang 2 Prodi PIAUD UIN dari Fatah Palembang. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan yang berbahagia ini di pagi menjelang siang yang cerah ini, kita diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi akademik, karena pada hari ini kita akan memulai proses magang 2, di mana magang 2 itu akan diawali dengan penyerahan mahasiswa kepada pihak sekolah. Dan alhamdulillah hari ini kita dapat di TK ADRA Fatahul Wardah. Saya kira atas secara pribadi saya cukup bangga. Pertama kali datang kaget, ya, kaget ketemu Bu Fetan, karena terakhir ketemu itu 2018 atau 17 tuh. Maka tadi ketika Ibu sebut kenal sama saya, ya pasti kenal. Pasti kenal karena rekan, mitra, dan salah satu perlu anak-anak kami mahasiswa sekalian ketahui, beliau ini salah satu orang yang berperan penting dalam pendirian program studi kita. Tahun 2015 namanya masih PGRA, 2017 nomenklaturnya berubah menjadi PIAUD, Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Nah, beliau ini salah satu orang yang sangat penting, ya, dan mendorong berdirinya Prodi PIAUD, karena di awal-awal berdirinya dulu Bapak Dekan bersama dengan Bu Fetan merumuskan berbagai macam kajian, analisis, dan kebutuhan-kebutuhan secara akademik bagaimana Prodi PIAUD itu atau Prodi PGRA. Kemudian
juga Ibu Kepala Sekolah. Beliau ini juga alumni kita sebetulnya ya, tapi programnya dulu masih program kualifikasi. Saya ingat dulu 2011 kalau nggak salah program itu berdiri. Saya waktu itu belum jadi dosen Bu, saya waktu masih staf akademik, tapi sudah ikut bersama dalam beberapa kegiatan kualifikasi dan pernah menjadi asisten dosen waktu itu Pak Ismail di tahun 2014 atau 2013. Dan juga para guru, saya mohon maaf tidak bisa sebutkan satu persatu. Ya, kalau ini Bu, kemarin kan kalau nyebut guru di TK harus bunda gitu ya. Tapi kalau saya kayaknya ibu aja Bu ya. Boleh. Agak kurang ini saya terbiasa nyebut bunda gitu ya. Tapi kalau boleh ini kalau bisa kita nyebut gitu nggak boleh. Dimanapun kalau misalnya lagi di TK, di lembaga PAUD, nyebutnya harus bunda. Saya izin ibu aja Bu ya. Kebetulan juga dari beberapa pendidik di lembaga PAUD ini ada 2 orang alumni kita juga. Selain itu kepala sekolah tadi, kalau kepala sekolah itu senior lah. Kemudian ada Nanda Indri, ya, ada Destri. Indri dulu pernah jadi mahasiswa bimbingan skripsi saya. Destri juga pernah beberapa semester kuliah dengan mata kuliah saya. Kemudian selanjutnya anak-anak kami sekarang atau mahasiswa magang sekalian, setelah tahun yang lalu kalian mengikuti magang 1 selama 7 hari. Kemudian tahun ini mengikuti magang 2 selama 12 hari. Kemudian nanti magang 3 selama 30 hari. Nah, magang 2 ini secara akademik dimaksudkan untuk memberikan penguatan kompetensi di bidang penelaahan dan pengembangan perangkat pembelajaran. Secara umum itu tugasnya, tetapi akan sangat tergantung kepada kebutuhan di lembaga PAUD yang dijadikan tempat magang. Ya, bisa masuk kelas, membantu para guru, bisa membantu administrasi dan lainnya sesuai dengan kebutuhan. Ya, karena kewenangan untuk memberikan penilaian dan lainnya ada pada yayasan, kemudian kepala sekolah, guru pamong, dan DPL. Oleh karena itu, ketika sekolah meminta apapun bentuknya, silakan dibantu. Tidak harus fokus nyusun perangkat ya, tidak harus fokus, tapi memang tugas utamanya nyusun perangkat. Nyusun perangkat itu nanti dibantu oleh guru pamong yang ada di sini, ya, sesuai dengan kesepakatan yang ditunjuk oleh kepala sekolah atau dari pihak yayasan. Nanti silakan berkomunikasi. Nah, selain tugas-tugas utama itu, ada tugas lain yang bisa kalian kerjakan sesuai dengan permintaan dari pihak sekolah, ya, masuk kelas dan lain. Kemudian selanjutnya, sebelumnya Ibu, izinkan saya mewakili Bapak Dekan, karena dalam surat tugas yang diberikan kepada kami DPM, dosen pembimbing magang ini, mewakili dekan menyerahkan mahasiswa kepada lembaga PAUD atau lembaga pendidikan yang dijadikan tempat magang. Oleh karena itu, beliau menyampaikan secara khusus kepada kami, berikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada lembaga atau tempat magang karena telah bersedia dijadikan tempat magang. Karena Bu, ada beberapa yang tidak bersedia Bu, ya, beberapa tidak bersedia dengan alasan, kalau tahun ini saya belum mendengar alasan, tapi tahun sebelumnya dengan alasan COVID dan lainnya beberapa sekolah belum bersedia dijadikan tempat magang. Dan alhamdulillah di RA Fatahul Wadah ini kita diberikan kesempatan untuk bisa magang di sini, dan tentu para mahasiswa perlu juga ketahui Bu Petan juga asesor Ban PAUD Bu ya, bersama dengan Ibu Dr. Leni Marlina, Kaprodi kita ya, Bu Yeca dan Ibu Kurnia. Jadi secara sosiologis antara yayasan atau RA Fatahul Wadah dengan Prodi PAUD itu punya hubungan emosional secara tidak langsung. Tidak hanya karena beliau merupakan salah satu tokoh penting dalam pendirian Prodi PAUD, tetapi juga di dalam lingkungan kerja beliau merupakan rekan kerja di asesor Badan Ban PAUD BNN. Jadi
Saya kira ini satu kesempatan yang luar biasa bagi kalian. Manfaatkan sebaik-baiknya, dan waktu yang 12 hari itu tidak lama untuk kalian menimba ilmu di sini. Apalagi yang di depan kita ini bukan orang sembarangan. Saya nyebutnya bukan orang sembarangan ya, mohon izin Bu. Karena pengalaman beliau sebagai asesor ya, kemudian pengalaman beliau dalam memberikan materi, pendidikan, pelatihan, kegiatan-kegiatan lain yang ada di Provinsi Sumatera Selatan ini, saya kira nilai plus yang harus kalian gali ya. Tidak semua kita berkesempatan untuk itu. Oleh karenanya, karena nanti di TK Fatahul Wardah ini ada 2, nanti silakan ketua kelompok dibagi, yang di sini 1, nanti misalnya di Talang Kelapa 1, silakan teknisnya kalian yang atur. Tapi secara prinsip saya mengizinkan untuk kalian berada di 2 tempat. Ya, mengizinkan di 2 tempat, meskipun nanti kan laporan tetap 1. Tetap 1 dengan jumlah mahasiswa 13 orang ya. Atau 10. Oh. Tapi itu yang anak nomorannya dari nomor 2. Oke, baik. Jadi dari 13 itu tinggal 10 ya. Tinggal 11 ya, 2 orang sudah mengundurkan diri atau berhenti kuliah. Satu berhenti kuliah, satunya belum bisa hadir karena masih di perjalanan. Oh, oke, baik. Jadi 9 yang di sini ya, 10, satunya belum bisa hadir, masih dalam perjalanan, satunya sudah mengundurkan diri. Baik. Nanti secara simbolik kita akan menyerahkan masa magang ini kepada kepala sekolah RA Fatahul Wardah. Oleh karena itu tentu harapan kita adalah magang 2 kali ini memberikan manfaat kepada kedua belah pihak, baik kepada lembaga Prodi Priaus dan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Pengetahuan maupun kepada lembaga RA Fatahul Wardah. Karena tentu anak-anak kami yang magang di sini, ibu-ibu sekalian, kita diberikan kesempatan untuk sama-sama berkontribusi dalam menyiapkan lulusan atau calon guru dengan kompetensi yang nanti akan dihadapi sama-sama. Artinya setidaknya kita punya kontribusi kepada calon-calon guru ini dalam hal membimbing, mengarahkan, mempersiapkan mereka dalam memperkuat kompetensi jurusan. Kemudian izin Ibu, tentu dalam perjalanan 12 hari nanti akan banyak beberapa hal yang terkait dengan kegiatan magang. Sekiranya anak-anak kami ini atau mahasiswa kami ini nanti ada yang kurang, ada yang barangkali tidak berkenan, mohon bantuan kami untuk ditegur, diarahkan, dibimbing, dan jika memang telah melampaui batas sesuai dengan ketentuan yang ada, kami bisa melakukan koordinasi untuk memberikan tanda kutip peringatan-peringatan agar mereka ini betul-betul bisa sesuai dengan ketentuan magang 2. Karena mereka magang 2 ini punya buku panduan, punya ketentuan, dan itu tidak boleh dilanggar, tidak boleh keluar dari ketentuan itu. Termasuk secara teknis bagaimana cara mereka, misalnya Ibu berpakaian, kemudian cara mereka berkomunikasi, cara mereka berkoordinasi dengan berbagai macam pihak. Oleh karena itu tentu harapan kami sebagai DPM, anak-anak kami yang nanti akan magang 2 di TK atau di RA plus Fatahul Wardah dapat secara akademik memiliki kemampuan sesuai dengan ketentuan dalam magang 2. Dan alhamdulillah meskipun magang 2-nya dimulai nanti di menjelang akhir bulan ya Bu ya, tapi hari ini kita sudah penyerahan dahulu. Kemarin ketua kelompoknya menghubungi saya, apakah bisa Pak kita penyerahan magang 2? Oh bisa, kapanpun kita akan penyerahan bisa. Karena bagi kita lembaga yang kita jadikan tempat magang ini, lembaga yang nanti akan kita jadikan kerjasama dengan pihak atau dengan proyek kita, itu merupakan aset
dan itu mitra, bukan aset ya, mitra kita dalam pengembangan sumber daya manusia kita. Tanpa lembaga pendidikan PAUD ini kita akan susah, ya, susah untuk mencari tempat untuk tridharma, penelitian, pengabdian, ya, pengajaran, dan magang adalah bagian dari proses pendidikan itu. Bagi kami dosen, magang ini sebagai tempat pengabdian. Oleh karena itu, tanpa lembaga-lembaga PAUD yang seperti ini, kita juga akan kesusahan untuk mengabdikan diri kepada institusi kita. Oleh karena itu, mudah-mudahan ada timbal balik bagi sekolah, ada manfaat, bagi Fakultas Tarbiyah juga ada manfaat. Tentu secara khusus bagi kami dosen punya manfaat sebagai salah satu tempat pengabdian masyarakat. Dan yang terakhir tentu harapan kami pada Bu Petan, kepala sekolah dan ibu yang lain, jika diizinkan nanti kami secara pribadi untuk melakukan penelitian dan pengabdian, mohon diizinkan itu. Karena kan ada salah satu tugas kami adalah pengabdian. Pengabdian itu wajib 1 semester 2 kali. Dan itu dihitung dalam BKD, beban kerja dosen, yang akan kami laporkan di setiap akhir semester. Kalau kalian punya nilai namanya SKS, kami punya namanya BKD, sama pakai SKS juga, ya, ngajar minimal 8 SKS, pengabdian 3 SKS, penelitian 1 SKS. Jadi kami ini juga dituntut untuk mencari sekolah-sekolah yang dijadikan tempat pengabdian, ya, pelatihan, sharing, seminar dan lainnya yang terkait dengan tugas pokok sebagai dosen prodi pendidikan Islam Anak Usia Dini. Tentu harapannya kami nanti juga diizinkan untuk memberikan kontribusi dari prodi kepada RA Fatahul Wardah. Saya kira itu saja secara umum sambutan dari saya, sekaligus tentu ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada lembaga pendidikan PAUD RA Plus Fatahul Wardah karena telah bersedia dijadikan tempat magang. Untuk harapan kami, kegiatan semacam ini tidak selesai sampai di sini, karena nanti ada magang 3, tahun depan nanti dimulai dari magang 1, 2, dan 3. Berharap ada banyak kegiatan-kegiatan yang kami jadikan atau kita jadikan sebagai sarana untuk pengembangan kompetensi calon guru pendidikan Islam anak usia dini. Saya kira itu saja. Mohon maaf ada hal-hal yang kurang berkenan, dan secara pribadi saya berterima kasih kepada Bunda Petan, kepala sekolah, para guru-guru yang ada di sekolah ini. Terima kasih berkenan, dan tentu saya disambut dengan luar biasa tadi. Saya baru, karena saya pakai map sih, saya memang tinggalnya di Sukabangun 1, tapi tetap pakai map. Sempat nyasar di Simpang tadi ya, karena saya belum pernah sini sama sekali. Saya datang, dan setelah dekat di lokasi baru terlihat, oh ini ada sekolah. Dan ketika saya masuk, ya saya memberikan langsung merasa, wah ini sekolah yang menurut saya tidak hanya jangkauannya saja yang tadi sempat saya cari, tetapi juga saya meyakini bahwa di sini akan banyak hal-hal yang terkait dengan pendidikan. Dan tadi panjang lebar saya diajak oleh Bunda Petan berdiskusi, sharing, beliau menyampaikan pengalaman, cerita beliau terkait dengan bagaimana pengembangan SDM di Sumatera Selatan, khususnya pada dunia pendidikan anak usia dini. Saya kira sesuatu yang langka, sesuatu yang berharga. Dan ini kesempatan, saya minta Anda 12 hari ini betul-betul fokus, semangat mengikuti magang 2, karena ini merupakan nilai plus bagi kita semua. Saya kira itu saja, mohon maaf atas salah dan khilaf. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh Ibu Kepala Sekolah RA Plus Fatahul Wardah kepada Bunda Henepi Wahyuni SPDI, disilahkan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmatnya hari ini kita masih bisa berkumpul, diberi kesehatan di RA Plus Fatahul Wardah. Tak lupa salawat dan salam kita aturkan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga sahabatnya hingga akhir zaman.
Yang saya hormati Yayasan RA Plus Pataluarda Bunda Fetan Gardanti, yang saya hormati juga dosen pembimbing magang Bapak Mutarom SPDI, guru-guru RA Plus Pataluarda serta adik-adik semua yang ada di magang 2 pada hari ini. Baiklah, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Mutarom beserta adik-adik semua yang sudah memiliki RA Plus Pataluarda untuk dijadikan magang 2 prodi PIAUD yang di Raden Patah. Kami sejujurnya pada saat menerima surat magang dari adik-adik magang semua, Bapak, merasa bersyukur karena ini adalah pertama kalinya Pataluarda menerima mahasiswa magang. Dan alhamdulillah juga seperti yang Bapak Mutarom bilang, RA Plus Pataluarda ini memang mempunyai pentolan yang tidak masing-masing ya Bapak ya, karena Bunda Fetan juga adalah pendiri pertama di program kualifikasi PGRA di Yayasan Raden Patah, dan saya adalah mahasiswa pertamanya pada saat itu 2011. Saya panggilnya Bapak Ibu Penny saja Bapak, daripada panjang sekali. Baiklah, boleh panggil saya Penny saja begitu adik-adik. Perlu adik-adik ketahui dan Bapak Mutarom ketahui, RA Plus Pataluarda ini mempunyai 2 tempat. Pertama kali berdirinya di Talang Kelapa itu tahun 2009, di sini baru tahun 2017. Nah, 2017 di sini, jadi ini baru tahun ke-5 kalau nggak salah. Nanti seperti yang kami konsultasikan kemarin sama Bunda Fetan pada saat menerima surat magang dari adik-adik, kami berharap anak-anak magang ini Bapak dibagi menjadi 2, karena tapi jangan khawatir, sistem pembelajarannya di Talang Kelapa sama di perindustrian itu sama. Dan perlu Bapak ketahui juga, sistem pembelajaran di Pataluarda ini agak berbeda dengan RA-RA yang lain, karena kita mengadopsi buku kurikulum baik Bandung, itu hasil surveinya Bunda Fetan. Jadi di Palembang ini cuma ada beberapa RA yang memakai buku itu, termasuk Perwanida 1, kalau adik sudah pernah magang di Perwanida 1, Al-Uswa, Pataluarda, Darun Najah, itu aja Bunda ya. Nah, itu cuma ada 4 RA yang memakai buku pembelajaran plus baik Bandung. Tapi tetap aja, walaupun kita menggunakan buku khusus, tetap aja kurikulum yang di Kementerian Agama itu tetap kita pelajari. Demikian juga dengan kreativitas yang biasa diajarkan di TK, karena biasanya anak-anak mahasiswa ini biasanya banyak-banyak kreativitasnya ya Bapak ya. Nah, jadi mungkin nanti yang kalian dapatkan di sini agak berbeda sedikit dengan pelajaran yang kalian dapatkan di bangku kuliah. Apapun itu, mudah-mudahan bisa membantu kalian dalam menyelesaikan tugas dan bisa menjadikan kalian seorang guru setelah tamat dari YIN Raden Patah. Mungkin sedikit itu saja dari saya, selebihnya nanti akan diperjelaskan oleh Bunda Fetan. Silakan Bunda. Baiklah, menambahkan dikit ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Mutarom ini terlampau membesar-besarkan. Syukur aku tadi masih mantap aja duduk di sini dan berdiri pas dipuji-puji tadi ya. Pada dasarnya semua manusia itu sama ya. Kita di tempat ujian, tempat gelap dan tempat salah gitu kan. Tapi betul Pak, saya begitu bahagia, senang. Kebetulan pada saat anak ini datang ke sini, kebetulan saya tidak ada di tempat karena saya lagi ada dinas luar. Jadi guru yang masih tahu, Bun, ini ada anak Uwin mau magang di kita. Oh udah gak apa-apa, terima aja dulu. Coba fotokan itu suratnya ke Bunda biar Bunda baca. Dikata seperti itu. Kenapa? Karena saya sudah lama sebetulnya Pak berkomunikasi dengan Bu Leni. Ayo Bu Leni, kapan nih mahasiswa magang di tempat saya, seperti itu. Tapi jawaban beliau, nanti ya Bu Fetan, kena RA Plus Pataluarda itu jauh sekali, katanya gitu. Ya, saya tahu, saya juga berkecimpung arti kata di dunia universitas, di UIN, Nita apa komentar mahasiswa kan, fakultas kan PT IKI, arti kata seperti itu, UT gitu. Di UT itu dari 2005 udah presiden di UT, termasuk karena mendapat kepercayaan kebetulan ketua IGRA Provinsi Sumsel, jadi dekat dengan pejabat-pejabat Kementerian Agama. Nah pada saat itu di 2012 itu banyak bantuan dana untuk
guru-guru ini mulai dari RA, MI, MTS untuk kualifikasi akademik. Nah, termasuklah dari D2, D3, arti kata harus kualifikasi akademik, harus S1. Nah, ini bingung, banyak guru-guru RA ini mau kemana kuliahnya? Orang kita nggak ada fakultas PGRA, tahu ibu PGRA, arti kata seperti itu gitu. Akhirnya dengan menggunakan jabatan sebagai ketua IGRA, ibu menemui Pak Ahmad Alwi, alhamdulillah ya, kita kirim apa sih untuk beliau gitu kan. Jadi pendekatan sehingga dibuatlah kelas kualifikasi akademik yang mana waktu itu mahasiswanya kalau nggak salah 30 orang, termasuk Bunda Penny ini yang periode pertama ini PGRA, dikata kuliah di IAIN Raden Intan, dulu masih IAIN ya, sekarang UIN ya gitu kan. Jadi dibentuklah PGRA. Akhirnya segala semua persyaratan dilengkapi. Tiba-tiba saya sudah nggak ngajar lagi. Waktu itu Bunda Petan ngajar di UIN, asik-asik di Fakultas PGRA, aku ngajar di kualifikasi. Akhirnya nggak ngajar lagi, tiba-tiba dapat telepon dari Pak Kasinyo. Saya diajak bergabung ke sana, tapi dikenakan memang saya PNS di Kementerian Agama, jadi tidak dapat izin dari Pak Kanwil karena saya tetap diminta untuk di RA. Jadi tetap membantu di UIN untuk menjadi dosen terbang ya Pak, itu ya Pak ya. Emang pakai sayap ya Pak ya. Jadi membantu, dikenakan kesibukan sehingga saya tidak bisa lagi membantu. Tiba-tiba ada peralihan untuk izinnya bahwa harus berganti PUD tadi ya, PUD. Jadi kebetulan Bu Fetan ikut lagi di situ untuk menyusun izin-izinnya, termasuk mencarikan pentolan-pentolan sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Harus ada S3, 3 uang, harus ada S2, 2 orang, harus ada psikolog gitu kan. Jadi syukur Bunda Fetan ini ada pergaulan sedikit dan juga ada guru-guru para dosen, sehingga si izin Allah juga, jadi semuanya bisa terlaksana dengan lancar, sehingga izin PUD itu keluar, kata seperti itu. Makanya Bunda Fetan tadi sempat sedih meneteskan air mata, oh ini bagi Pak perjuangan selama ini. Arti kata perjuangan selama ini luar biasa. Ternyata di UIN terbukalah ada fakultas PUD, alhamdulillah ya Pak ya. Tadi sudah disampaikan betul, sudah berencana dengan Bunda Fetan, dengan Bunda Feni dan juga Bapak Yayasan. Karena kalau di sini kan cuma 3 kelas, di Talang Kelapa juga ada 3 kelas. Dan kalian kalau lihat dari surat tadi kan ada 13, ada 12, oke sekarang ada 11 ya. Jadi izin dengan Bapak, karena kalau di sini semua dikhawatirkan nanti ada yang bekerja, ada yang tidak. Jadi terserahlah gimana ngaturnya, yang deket ke Talang Kelapa, yang agak jauh ke sini, atau mau gonta-ganti. Sudah Bu, biar rato kami nih, seminggu kami di sini, seminggu kami di situ, biar nyicip galon. Nah, biar berputar. Arah ya, arah ini ya. Bukan arah, mana arah? Hah? Nggak kati ya, nggak datang. Di sini kata bapaknya. Mana sih Putri Renggina itu? Putri Renggina, arah kan? Tingkat Talang Kelapa bukan? Yang tingkat Talang Kelapa siapa? Blok 3. Hah? Jiren. Ya enggak, karena ya dia ngomong sama bapaknya, udah ngomong sama ini, sama bapak yayasan bahwa Pak Talwada suka damai. Dia taunya Pak Talwada tuh yang Talang Kelapa gitu. Tapi nggak apa-apa, mungkin nggak jadi di sini Pak kali Pak lah, pergantian petugas mungkin didapat tempat lain, jadi nggak apa-apa ya. Magang 3 ya, bisa jadi mungkin magang 3. Jadi aturlah dengan kalian. Tadi saya udah tanya-tanya Pak, ada yang dari siapa tadi? Nah, di mana batuku tinggal di Ketapati? Iya, tadi kesini pakai apa? Pakai Grab. Ngapa udah naik mobil KN12? Baik kata ibu gitu. Karena kalau Ibu Fetan ini awalnya merayat. Aku seneng yang menjelajah itu daripada yang duduk manis langsung di Grab gitu. Kayaknya kurang petualangan kalau itu. Kalau Ibu Fetan ini awalnya kepengen yang asik-asik gitu kan, yang petualang gitu kan. Kalau yang itu tuh kaget nunggu kita sukses dulu baru kita yang itu gitu kan. Ketika nanti aturlah, silakan. Atau tadi dia ngerasain semua, sudah kami seminggu di sini, kamu seminggu di situ, kami tukeran, kami seminggu di sini, seminggu kamu di situ, aturlah.
Yang penting jangan sampai nanti ada berselisih paham. Kalau kira-kira berat ibu hasilnya berat nian, kami nak tanam kelapa jauh nian bu, tidak apa-apa. Karena tidak katik permasalahan itu yang tidak pacak diselesaikan. Tapi kita harus ngomong, ngobrol, bercerita gitu. Jadi biar paham. Aman dengan bupetan ini, tidak kamu bawa kemana? Ke Sungai Musi Payu gitu. Udah bawa ke LRT Jati, tenang. Tua boleh tapi jiwa masih muda. Dan jauh beda gitu tuh, sama-sama gitu kan. Umur kita gitu kan. Nah, tertawa guru aku ini paham kan Pak dengan aku Pak. Jadi kan. Nanti masalah pembelajaran, masalah yang lain-lain silakan saja. Kalau memang tidak paham, bertanya. Dan juga tadi saya dengar ada guru pamong, berarti guru-guru 4 tahun ini nanti sebagai guru pamong, seperti itu ya Pak? Nah, berarti nanti kamu balik sini jangan dulu bubar. Aku tidak paham dulu, apa sih guru pamong itu fungsinya? Berarti kalau guru pamong itu sepengetahuan aku kalau di UT itu nanti kamu yang menilai adik-adik ini. Apa yang dilakukan adik-adik ini kamu yang menilai. Berarti kamu harus itu paham. Seperti itu gitu kan. Karena di UT juga Pak, di UT juga ada istilah PPL gitu Pak. Ketika itu seperti itu. Dan mereka itu juga sebagai guru pamong untuk melihat perangkat pembelajaran, media-media yang sudah disiapkan. Tapi izin Pak, kami berharap adik-adik ini nanti, karena ini tahun ajaran baru, anak-anak ini memang super luar biasa, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang kreatif, jadi untuk masuk ke kelas. Nah, izin ya Pak ya, tadi kan kata Bapak untuk melengkapi perangkat saja, tetapi sesuai dengan yayasan dan sekolah tadi ya. Jadi saya minta izin dengan Bapak selaku pendampingan mahasiswa ini, selaku penanggung jawab, saya izin nanti adik-adik ini nanti juga mendampingin guru pamongnya juga di sekolah, atau membantu mengajar juga di kelas masing-masing. Dikarenakan karena baru ini Pak, baru minggu kedua. Jadi 1 minggu kemarin sudah kami pakai orientasi, dan ini mulai Senin tadi, mulai hari ini baru anak-anak masuk ke kelas. Dan kami juga mohon maaf, memang pada dasarnya kemarin sudah terjadwal tanggal 28 untuk penyerahan terima. Tapi dikenakan sesuatu dan lain hal, nah aku merasa cak mano kalau aku udah kati di tempat, udah ketemu sama Bapak. Jadi makanya ngusul lagi, komunikasi lagi. Cak mano lah kalau hari Senin baik. Karena aku nih kemungkinan ada DL Pak, gitu kan. Jadi ada kemungkinan ada DL, apa besok, apa Rabu, nggak sampai. Ini enak. Andragogik pembelajaran dewasa beda dengan pedagogik pelajaran anak-anak. Jadi lebih mudah untuk menangkap walaupun tidak dijelaskan. Dengan gerak tubuh, dengan melihat, kan bisa cepat nangkap gitu kan. Jadi silakan saja, apalagi kan kalian mahasiswa, tidak seperti itu. Mudah-mudahan kita saling lah, kami juga perlu penyegaran, arti kata seperti itu kan. Karena kalau Bunda Petan ini senang Pak, arti kata memang harus aktivitas terus, harus ditingkatkan terus. Apalagi sekarang ada istilah guru penggerak, pengawas penggerak, sekolah penggerak gitu kan. Udah itu merdeka belajar, banyak sekali istilah-istilah yang harus kita pahami selaku guru supaya kita menjadi guru yang profesional tadi, arti kata seperti itu. Jadi memang bingung juga, dituntut bahwa sekolah dasar itu, sekolah PAUD itu tidak memakai buku paket. Itu menjadi dilema, menjadi diskusi besar. Jadi para guru PAUD Pak se-Indonesia gitu kan. Arti kata dengan berbagai alasan, dengan asumsi silakan saja. Arti kata kita ini kan udah manajemen sekolah Pak, MBS. Jadi silakan gimana sekolah itu masing-masing. Kalau saya menyikapinya seperti itu Pak. Karena tadi seperti yang disampaikan Bunda Penny, kita pakai buku Era Baik Bandung, hasil studi banding dan hasil penelitian saya. Dan tadi sudah saya lihatkan sama Bapak bukunya, ternyata itu memang luar biasa. Karena kita di sini memakai sistem klasikal dan privat. Anaknya dipanggil satu-satu untuk ngaji dan baca di kelas. Jadi kalau semester 1 itu, insya Allah anak-anak ini dites, nanti yang ngetes baca Quran itu Bunda Petan sama Bunda Penny. Kalau anak sudah bisa baca Quran, maka nanti akan diberikan pin bintang berupa boros-boros bintang. Nah kalau pin bintang ini udah didapat 1 anak, maka dalam waktu 1 minggu bisa bertambah nanti jadi 10 anak mendapatkan pin semua. Ternyata luar biasa motivasinya Pak, dengan kita memberikan pin itu. Biar sedikit diketahui adik-adik, di sini sistemnya sistem klasikal.
dan privat, dipanggil satu-satu anak di kelas. Dikata seperti itu yang belum dipahami. Dan Bunda Fetan juga sama Bunda Feni berharap misal nanti habis PPL di sini sudah ada magang 3 dan nanti selesai juga kuliahnya. Kalau memang mau mengabdi seperti kata Bapak tadi kan bahwa kita harus mengabdi di Erasmus Fatalwada, kami juga menerima, tapi seperti itu dengan segala konsekuensinya. Kalian tahu guru-guru PAUD ini gajinya 1 juta. Hanya dari diri saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Feni dan Bunda Faitan atas arahannya tadi. Baiklah, menginjak untuk acara selanjutnya adalah serah terima. Mungkin bisa dengan menggunakan file dari sekolah itu untuk kita simbolis penyerahan sekaligus nanti kita doa. Sebentar. Ada mak? Kalau nggak ada mak bisa kan? Foto gitu aja kan bisa. Oh bisa. Nah, itu lagi direkam gitu. Jalan dari tadi ya. Sudah kan? Video. Ini bisa. Iya, sudah Pak. Ini banyak lah. 2 ada. Lagi Bunda, 1, 2. Oke, bersama Video lagi. Udah jalan. Ayo bersama dulu. Ini sudah berlalu. Sini. 1, 2, 3 lagi. 1, 2. salam kuenya. Oh ini salam. 1, 2, 3. Nah, sama mahasiswanya. Ya. Dulu kan apa? Jadi gurunya nggak apa-apa. Nanti untuk dokumentasi di. Jadi masuk 1 Pak. 1, 2, 3. Yuk nanti gantian yuk. Lagi. 1, 2, 3. Dah. Dia ganti masuk ya, ada masuk ya. 1, 2, 3. 1, 2. Kuenya. Winnya. Sudah. Terima kasih Bunda. Dipimpin oleh saudara Hakim. Kepada saudara Hakim disilakan. Langkahnya cowok tuh. Alumni cowok baru 1 ya, barang ada istri kemarin 1 sih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan na'iman hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa sultanik. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana qiyamana wa ruku'ana wa sujudan wa tadarru'an wa tawashshana wa taqsirana ya rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah keberkahan pada pembuka magang 2 di MA Plus Wardah pada hari ini. Semoga kita diberikan kemudahan, semoga kita diberikan kelancaran, semoga kita diberikan ilmu pengetahuan yang lebih dalam menuntut ilmu dimanapun kita berada. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah perlindungan kepada kami, berikanlah kesehatan pada tubuh kami, dan berikanlah semua yang ada pada tubuh kami ini menjadi suatu yang berkah dan bermanfaat bagi kita di kehidupan masyarakat kelak nanti. Ya Allah ya Tuhan kami, untuk orang tua kami, dan lindungilah mereka berdua yang telah mendidik kita sewaktu kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka sabatan fil mu'afiyati fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan fil maut wa rahmatan fil maut wa maghfiratan fil maut wa Allahumma inna fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa ila sab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Bunda.
Alhamdulillah, dengan berakhirnya doa tadi maka berakhir pula acara serah terima magang 2 mahasiswa program studi pendidikan Islam anak usia dini Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang di RA Plus Fatahul Wardah. Saya Denti Alawiyah selaku MC. Mohon maaf apabila ada salah kata. Marilah sama-sama kita tutup acara kita pada hari ini dengan sama-sama melapaskan lapas hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.